Saya selalu berzikir Pak Ustadz, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan zikir, itu nyebut. Kalau istri saya ngingat saya, bagaimana cara dia mengingat saya? Apakah disebutnya somat, 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 somat? Itu nyebut. Kalau ingat itu dalam diam. Ingat itu dalam diam di dalam. Tapi kita mesti mengungkapkannya lewat lisan. Bacaan itu membantu kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut nyebut, hati ngingat. Jangan sampai mulut subhanallah, 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 hati ngingat. Ini THR cair apa enggak? Itulah mesti ada koneksi antara kolbu dengan lisan. Makanya kata Nabi SAW, ala fil jasadi mut'ah. Di dalam jasad dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini ada satu gumpal, ada satu kepal, sesuai dengan sebesar gumpalan tangan saya. Jadi saya kebetulan tangan saya sebesar ini, jantung saya pun sebesar ini. Berdegup, berdetak di jantung sebelah kiri, 2 jari di bawah. Terasa itu degupnya. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu tidak normal karena 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Yang nakal itu kolesterol, bukan. Yang nakal itu diabetes gula darah, bukan. Yang nakal itu adalah karbohidrat, bukan. Yang nakal itu adalah pikiran. Pikiran mempengaruhi detak jantung. Tapi kalau jantungnya tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau jantungmu mengingat Allah, maka dia akan tenang. Bagaimana cara mengingatnya? Bangun tengah malam, matikan TV, matikan kipas, matikan handphone, matikan semua, duduk dengan tenang, terdengar suara jantung. Itulah diiringi dengan kalimah Allah, 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 Allah. Tidak bersuara karena zikirnya di dalam. Selama hayat di kandung badan. Tapi jangan gara-gara ini nanti habis sholat nggak ada zikir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua. Kamu kenapa nggak berzikir? Zikir itu dalam kolbu, kata Ustaz Somad. Nanti saya yang kena. Kita tetap subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Menajamkan spiritual dengan zikir. Orang berzikir di masjid biasa, berzikir ketika di samping Ka'bah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, biasa. Di mana baru nampak zikir? Ketika datang orang bawa uang 1 koper untuk menyogok kita, dan di saat itu kolbu kita hidup berkata Allah, 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 Allah. Itulah dia zikir. Banyak orang berzikir di masjid, banyak orang berzikir di Ka'bah, banyak orang berzikir di Masjidil Haram. Tapi ketika di kantor, stop. Orang memenjarakan Tuhan dalam masjid. Dipenjarakannya Tuhan dalam masjid, dikunjunginya 1 hari 5 kali. Syukur, masih ada yang mengunjunginya setahun sekali, hari raya Idul Adha, sambil bawa kupon ngambil daging kurban. Kapan ketika membuktikan zikir? Ketika tiba-tiba masuk WhatsApp, WA, hai sayang, ini nomor Ustadz Somad ya. Ketika itu dia hidup Allah, Allah, Allah. Itulah yang disebut dengan zikir. Ustaz sudah pernah? Belum. Sab'atun yuzilluhumullah, orang yang dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Ketika pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika dia datang kesempatan buat dosa, tapi kolbunya tetap hidup Allah, Allah, Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu yang akan dilatih nanti dalam 3 otak. Saya selama ini yang tahu saya otak-otak. Rupanya ada 3 otak, 1 otak, 2 otak, 3 otak. Daftarkan bukunya ke nomor berikut.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menajamkan spiritual? Yang pertama, puasa. Yang kedua, zikir qalbu. Yang ketiga, mengingat mati. Sengaja ini saya akhirkan, karena kalau ini saya bacakan pertama, saya khawatir besok pegawai ini 2/3 nggak masuk kantor lagi. Pas ditanya sama Pak Gubernur, kenapa nggak masuk? Kita mau mati semua Pak Gubernur. Apa kata Pak Gubernur? Ustadz Somad jangan diundang lagi kemari. Dia mematikan etos kerja kita semua. Ingat mati bukan berarti kita meninggalkan dunia. Sahabat Nabi itu ingat mati, tapi mereka menggenggam dunia. Belum lagi 100 tahun Nabi meninggal, umat Islam sudah sampai ke Selat Gibraltar yang dibawa oleh Jenderal Tariq bin Ziyad. Negeri itu bernama Andalusia. Kalau saya tanya mahasiswa, Andalusia di mana tuh Pak Ustadz? Nggak tahu Andalusia. Real Madrid, Barcelona. Ya. Spanyol 700 tahun. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu duduk di taman Raudhah, zikir, nunggu malaikat maut datang. Tidak begitu, besti. Kematian bukan membuat kita hilang spirit, semangat. Kematian menajamkan spiritual. La tuftahannal Konstantiniyah, kata Nabi. Kamu akan menguasai Konstantinopel. Jangan katakan Nabi itu, ya udahlah dunia ini kita tinggalkan, kita mau mati aja semua. Saya nggak mau begitu. Tolong ceramah ini jangan dipotong 5 menit hanya nonton di TikTok. Tonton utuh di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini saya tulis ketika saya kena penyakit COVID. Hari pertama tenggorokan saya rasa dicekik. Hari kedua penciuman hilang. Saya ambil parfum, saya cium, hilang. Lalu saya merasa ini nggak lama lagi mati aku ini. Saya tulis wasiat untuk anak saya, kertasnya ada saya simpan. Dan menunggu mati itu saya cari bagaimana nabi-nabi mati, bagaimana ulama mati. Selesai dicetak, nggak mati-mati. Saya waktu itu memang sudah betul-betul siap untuk menghadapi kematian. Bagaimana Nabi Musa ketika akan mati meninggal dunia, dia panggil anak perempuannya, anak perempuanku tanam kapas. Nanti kalau kapasnya sudah berbuah jatuh, pintal dia menjadi benang. Benangnya engkau tenun menjadi kain, jual kainnya. Lebih baik engkau nanam kapas menjadi benang, benang jadi kain, kain kau jual daripada menjual harga diri, karena kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa yang dia pesankan anak perempuan? Mudah-mudahan bapak ibu yang punya anak perempuan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia jaga dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, dia masuk surga. Di antara bapak ibu yang punya 3 anak perempuan sudah punya kunci surga. Yang baru punya 2 tambah lagi. Ustadz Somad belum punya anak perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian apa kata Nabi SAW? As-salah, as-salah. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aimanukum, perempuan hamba sahaya, budak. Waktu itu itulah makhluk yang paling lemah. Jangan aniaya orang. 2 pesan Nabi menjelang kematian. 1, sholat kepada Allah. 2, jangan zolimi orang. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq berpesan, nanti kalau aku mati kuburkan aku dekat Nabi. Bawa jenazahku, ucapkan salam ke pintu makam Nabi. Kalau terbuka pintunya, masukkan jenazahku. Kalau pintunya tertutup, bawa aku ke pemakaman Baqi. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, dibawa jenazahnya ke pintu makam Nabi, diucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah. Jatuh gemboknya, terbuka pintunya.
dimakamkanlah Abu Bakar Siddiq di samping makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagaimana? Di sini tidak hanya cerita tentang orang yang baik-baik. Ada satu panglima perang Ats-Tsaqafi, ulama dia bunuh, sahabat Nabi dia pukul, dia hinakan. Bagaimana Allah membalas dia? Mengerikan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau di TV gitu, bagaimana Allah membuat dia sakit. Dia sakit di dalam badannya ini tidak tertahankan. Datang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Kata dia kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, engkau sahabat Nabi, doamu terkabul. Aku tidak minta engkau berdoa supaya aku sembuh. Jangan doakan aku sembuh, doakan aku cepat mati, aku sudah tidak tahan. Maaf, beribu maaf. Diambil daging sepotong, dimasukkan ke anusnya, ditarik pakai benang, baru ditarik pakai benang, itu ulat-ulat sudah lengket di dalam daging itu. Begitulah dia tersiksanya sampai akhirnya dia mati. Apa kata dia? Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya matikanlah aku, saking tidak tahannya. Mudah-mudahan kita semua melewati ini dalam keadaan husnul khatimah insyaallah.